Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Di sini saya akan membahas atau menganalisa apa saja dampak dari COVID-19 atau Corona yang lebih kita kenal, khususnya berdampak pada ekonomi, perekonomian kita, dan dampak bagi pendidikan, terutamanya di Indonesia. Apa saja dampaknya? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Nah, jadi gini, dimulai dari penyebaran virus corona atau COVID-19 dari Cina yang udah masuk ke 157 negara termasuk Indonesia. Bahkan, rasio kematian pasien corona di Indonesia per 25 Maret 2020 sudah lebih dari 8% atau lebih tinggi dari Cina, Spanyol, Iran, dan Filipina. Total pasien yang terjangkit sudah 423.670 orang. Penyebaran tertinggi saat ini ada di luar Cina. Dari total pasien baru, sebanyak 95% berada di luar Cina. Beberapa negara mulai membatasi aktivitas warganya. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah melarang penerbangan dari atau ke Cina. Orang dari Korea Selatan, Iran, dan Italia juga dibatasi masuk ke Indonesia. Penerbangan umroh juga ditiadakan. Kantor-kantor membatasi karyawannya berpergian keluar kota dan luar negeri. Kalau kayak gini, penerbangan pun sepi. Kunjungan turis asing dan domestik juga ikutan anjlok, karena mereka lebih memilih untuk stay di rumah aja. Akibatnya, tingkat keterisian hotel di Bali cuma 30%. Bahkan, ada beberapa hotel di Jawa Barat sudah merumahkan karyawannya. Bisnis rental kendaraan, souvenir, dan restoran di daerah wisata kena dampaknya. Kerugian pariwisata ditaksir bakal kena di angka 21 triliun rupiah. Wabah ini bukan cuma berefek ke ekosistem pariwisata Indonesia, tapi bursa saham dan industri manufaktur juga ikut terancam loh. Karena pengaruh isu negatif corona, bursa saham Indonesia jadi babak belur. Bahkan, perdagangan saham harus di-stop beberapa kali karena anjlok sangat dalam. Untuk sektor manufaktur, sebanyak 74% bahan baku dan barang modal datangnya dari Cina. Pabrik sepatu, tekstil, sampai elektronik terancam stop produksi. Padahal Indonesia belum lockdown. Kalau begini, para buruh pabrik terancam dirumahkan dan juga PHK. Padahal setiap tahun lulusan baru harus dapat pekerjaan. Serem sih, gara-gara virus corona ini, pengangguran bisa jadi tambah banyak. Di saat kunjungan turis anjlok, pemerintah awalnya fokus mendorong wisatawan domestik dengan ngasih subsidi tiket pesawat 443,39 miliar rupiah dan juga mendorong perjalanan dinas di daerah wisata. Lalu, apakah kebijakan pemerintah ini tepat atau malah salah resep? Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan virus corona. Menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik itu darat, baik itu laut maupun udara, semuanya dijaga. Setelah adanya pasien corona di Indonesia, pemerintah mulai ambil kebijakan pencegahan bepergian dan mengetatkan pemeriksaan di fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan agar para pekerja bekerja dari rumah. Anak sekolah dan mahasiswa mengganti kelas tatap muka dengan online. Di Jakarta, social distance diterapkan di transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta pun dibatasi. Termasuk kita diminta beribadah di rumah. Oke, baiklah. Kita melanjutkan turun ke jalan. Kita tanyakan beberapa warga atau beberapa masyarakat, terutamanya pedagang kaki lima, Gojek dan lain sebagainya, terutama di pasar-pasar. Nanti kita tanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai dampak dari COVID-19 atau Corona, bagaimana dampaknya bagi perekonomian mereka. Apakah di tahun-tahun sebelumnya meningkat atau menurun?
wah drastis. Dampaknya drastis banget, penurunnya banyak banget. Ya, antara 50% lebih malah. Biasanya kita bawa ya lumayan penuh. Sekarang saya bawa separuh aja, sisanya masih separuh. Berarti kan drastis. Bawa Kan. separuh malah Sisanya malah separuh. Separuhnya lagi. Ya separuhnya. Berarti kan 50% lebih. Drastis banget. Buat belanja aja kadang-kadang udah belanjanya naik, terus apa-apa naik, tapi malah hasilnya menurun. Ya bagaimana lagi, kita harus bersabar. pastinya ya berdampak lah ya buat dagang kayak kita. Buah kan rata-rata kan ada banyak buah impor. Gitu. Pastinya ya berdampak lah. Lebih sepi dari biasanya. Iya, iya lebih sepi dari biasanya. Yang jelas ada dampak penurunan penjualan ya. Iya, jelas ada. Oke, baiklah, saya akan sedikit mewawancarai pedagang kaki lima yaitu yang jualan es dan saya. Apa pendapat mereka tentang COVID-19? Kakak berapa lama jualan di sini? 5 tahun. Lah 5 tahun. Kira-kira kalau semenjak COVID Corona ini pendapatan ini meningkat apa menurun? Peningkatan itu menurun. Biasanya kan Sehari itu dapat berapa? Pendapatan sehari? lalu corona, Ya, sebelum corona bisa ke 600, 600 sehari ya. Pas Corona ini kan setengahnya lah kan. sekarang ini Corona kan, penumpang ini meningkat atau menurun? Pendapatan? Turut apa? Menurun ya. Dari biasanya sehari dapat berapa? Oke, ya tadi pendapat mereka mengenai dari Gojek ya, dari Gojek itu menurun. Oke, kita lanjutkan lagi, kita bertanya kepada mungkin salah satu lagi kita cari tukang beca ya mungkin ya. Nanti kita lanjutkan ke pasar. Oke. Nanya mengenai pendapatan misalnya ekonomi sebelum corona dan sesudah corona. Kira-kira mana? Dalam beberapa hari ini kira-kira pendapatan tuh meningkat atau menurun Pak? Jauh menurun. Sebelumnya itu kalau sehari itu berapa penumpang? 60-70 gitu. Ya. Kalau setelah corona ini 20-30 lebih jauh turun Pak ya? Jauh angkatnya. Lagi wawancara dengan ibu kos pemilik salah satu kosan. Apakah kosan ketika corona seperti ini naik atau menurun tentang yang mengekos di sini? Itu berkaitan dengan ekonomi. Baiklah, kita langsung cek ke sini. Selamat pagi Bu. Ya pagi. Oke, menurut Ibu itu siapa? Ibu Lina. Kira-kira menurut Ibu nih selaku pemilik kos sudah berapa lama Ibu membangun kosan ini? Udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Dengan jumlah kamar atau pintu berapa pintu? 10 pintu. Kira-kira Bu sebelum corona ini hadir di daerah kita di Kota Palembang ini, apakah banyak yang ngekos ini? Sebetulnya emang selalu penuh sih. Cuma karena memang lagi corona, jadi ada beberapa tuh mahasiswa yang pulang kampung kan. Jadi ya ada beberapa lah satu dua pintu yang kosong di atas. Jadi untuk perekonomian di sendiri Bu, ketika COVID ini menurun atau meningkat? Iya jelas lah, kan berdasarkan data juga dari internet kan biaya ekonomi menurun. Oke, baiklah semuanya sudah kita dengar, sama-sama kita saksikan bahwa dampak dari COVID-19 atau Corona ini sangat berdampak pada bidang ekonomi, terutama pada pedagang kaki lima seperti penjual buah, penjual es, ataupun seperti driver online di masyarakat kan. Jadi memang pengaruh dari corona atau dampak negatifnya itu sangat banyak sekali. Dan itu semua bisa berdampak kepada dunia pendidikan karena sistem yang dari pemerintah dengan kebijakan pemerintah yang memang membuat kebijakan pelajar dengan sistem daring atau online itu menjadikan siswa atau pelajar harus memiliki media atau alat untuk berkomunikasi
komunikasi seperti smartphone, kuota, dan listrik, sinyal dan sebagainya di daerah itu berdampak dengan mereka. Memang itu menjadi salah satu faktor ekonomi yang berdampak juga ke pendidikan dan berdampak ke sektor-sektor lainnya. Dari virus corona ini dapat kita petik atau kita ambil hikmahnya dari sisi positif maupun dari sisi negatif itu sangat banyak. Tapi kita coba lihat, kita renungkan rekan-rekanku sekalian, teman-temanku sekalian, sisi positifnya juga banyak. Yang pertama, bagi keluarga yang jauh yang tidak bisa pulang, yang sebelumnya memang merantau, itu pulang atau dipulangkan oleh pemerintah. Kemudian yang memang jarang di rumah itu ditetapkan harus di rumah dan memang bisa berkumpul, yang sebelum corona ini berkomunikasi dengan keluarga itu jarang atau minim sekali berkomunikasi dengan ayah, ibu, ataupun sebaliknya dengan anak keluarga. Itu tiba-tiba dengan adanya corona ini bisa berkomunikasi, bisa bersunda gurau dan saling membantu seperti itu. Dan kemudian bagi yang memang ekonominya kelas menengah atas itu bisa berbagi, bisa merasakan pusingnya masyarakat yang ada di bawah, yang ekonominya di kelas menengah ke bawah. Itu bisa merasakan dan timbul rasa untuk bersedekah, membantu satu sama lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu masih banyak lagi dampak-dampak positifnya dari COVID-19 ini yang sudah dihadirkan Allah, yang sudah hadir di Indonesia. Itu bisa kita ambil hikmahnya, sama-sama kita renungi, sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Dan oke, terima kasih sahabat-sahabatku sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, di like, kemudian di share supaya bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.